السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، pada pertemuan yang berbahagia ini sangat menyenangkan dan mengembirakan. Mengapa? Karena kita akan belajar agama, mempelajari agama kita, mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mencela kaum musyrikin yang hati-hati mereka begitu keras, tidak menerima, tidak bisa menerima ayat-ayat Allah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran, ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Hati orang-orang kufar terkunci, hati mereka keras, tidak lembut mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan kebenaran. Semoga Allah Jalla Dzikruhu melembutkan hati-hati kita untuk menerima ayat-ayatnya. Demikian juga orang-orang kufar, orang-orang munafiqun tidak menerima apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabdakan. Sehingga mereka mengolok-olok apa yang beliau katakan. Siapa yang tahu ayat dan suratnya? Siapa yang tahu ayat dan suratnya? Hah? Bukan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 16. Wa minhum, dan di antara mereka di sini orang-orang munafiqun, may yastami'u ilaika, ada yang mendengarkanmu, duduk di majlismu, mendengarkan sabdamu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang kau bacakan, mendengarkan penjelasanmu, sunnahmu. Man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul 'ilma madza qala anifa. Sehingga ketika mereka telah keluar dari sisimu, selesai majlis, mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu. Perhatikan ikhwan, firman Allah, qalu, mereka orang-orang munafiqun berkata, bertanya kepada siapa? Lilladzina utul ilma, para sahabat. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, Allah katakan utul ilm, lilladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu, ilmu din. Para sahabat adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang munafiqun bertanya sambil mengolok-olok, seolah-olah tidak paham, tidak tahu apa yang Nabi SAW katakan. Madza qala anifa, apa sih yang dikatakannya tadi? Lihat, mengolok-olok Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tidak mau menerima apa yang beliau katakan. Kata Allah melanjutkan firman-Nya, ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim, mereka itulah orang-orang yang Allah telah gembok, kunci hati-hati mereka, dicap. Wattaba'u ahwa'ahum, karena mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahawa sifat orang-orang munafiqun selalu mengolok-olok sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka tahu apa yang Nabi SAW sabdakan, tapi mereka pura-pura tidak tahu dan mengolok-olok. Madza qala anifan, apa sih yang dikatakan tadi oleh Muhammad? Lihat. Semoga hati-hati kita menerima dengan penerimaan yang lapang, dengan taslim terhadap apa yang Nabi SAW sabdakan. Karena agama kita itu beredar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agamanya para sahabat yang Allah katakan utul ilma, orang-orang yang telah diberi ilmu, beredar di antara qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Mereka selalu beredar qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Kalau mereka tidak dapati atau belum tahu keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka berijtihad.
Mereka berijtihad sesuai dengan kemampuan mereka. Ada kalanya benar, ada kalanya salah. Saya berikan contoh. Dua orang sahabat safar. Datang waktu solat, air tidak ada. Kemudian keduanya tayammum, lalu solat. Selesai salat, mereka mendapatkan air. Salah seorang dari mereka berijtihad mengulang salatnya. Yang lain tidak, cukup. Kemudian mereka memberitahukan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kepada yang mengulang salat, maka Nabi SAW katakan, bagimu ajran, dapat 2 pahala, yakni pahala salat dan pahala salah ijtihadmu. Kan salah dapat 1, salah karena dia mengulang salat. Yang lain dikatakan cukup salatmu telah mencukupi. Berarti yang benar adalah yang tidak mengulang salat. Karena tayammum sebagai pengganti wudu, pengganti air ketika air tidak ada, atau ketika sebagian atau ketika sakit, atau udara sangat dingin yang tidak memungkinkan seseorang untuk mandi janabah atau berwudu. Ya, menarik tuh hadis tadi, ya kan? Bagimu ajran. Berarti para sahabat itu ketika mereka tidak dapat Al-Quran, tidak ada keterangan, mereka berijtihad. Karena mereka lilladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu. Ada yang salah, ada yang benar kejadian lain. Itu hadis saya, takhriz luas saya di kitab saya Sunan Abi Daud dan sahih, dan kejadian lain. Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin panglima perang dalam satu peperangan besar yang bernama Zatus Salasil. Yang hal ini menjadi kebanggaan penduduk Syam, karena pemimpin mereka Amr bin As pernah diangkat menjadi panglima perang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di bawahnya turut Abu Bakar, Umar, itu anak buahnya. Menunjukkan bahawa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memilih seseorang sesuai dengan kemampuannya pada saat, waktu dan tempat yang tepat. Saat itu yang tepat waktunya dan tempatnya untuk menjadi panglima Amr. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Uthman, Khulafaur Rasyidin. Kok Amr yang diangkat? Dan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Amr. Karena itu segera dia mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, siapa sih orang yang engkau paling cintai? Gitu. Karena dia diangkat jadi pemimpin, di bawahnya Abu Bakar. Barangkali dia, ya kan? Itu. Ini cerdasnya Amr bin As. Kata Nabi, orang yang paling aku cintai Aisyah. Aisyah. Kemudian kata Amr, kemudian siapa lagi? Bapaknya. Kemudian siapa lagi? Umar. Kemudian terus banyak. Nah, ini merupakan tidak merupakan manaqib, keutamaan
Amr bin As. Dan ternyata tepat menang perang itu. Dan dia seorang pemimpin yang cerdas. Qadar Allah, dia terkena janabah. Udara sangat dingin, dan dinginnya di Arab itu kita tahu sangat dingin sekali, yang tidak memungkinkan mati. Yang tidak memungkinkan untuk mandi janabah. Ya udah, biarin. Maka dia tayammum. Dia tayammum. Dia solat mengimami. Para sahabat kaget. Tayammum. Kamu lagi junub kok tayammum? Dia ijtihad. Dia tayammum dia. Sampai pulang ke Madinah diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Amr, kenapa engkau mengimami manusia, yakni sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub?" Kata Amr, "Ya Rasulullah, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kamu bunuh diri-diri kamu. Tertawa Nabi mendengar itu. Ya, ini cerdas dianya. Kalau saya mandi janabah saat itu saya binasa, berarti saya membunuh diri. Karena itu saya tayammum. Tunggu rekam deh. Saya tayammum. Dan saya dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kamu bunuh diri-diri kamu. Dalam surat apa? Surat An-Nisa ayat 29. Surat An-Nisa ayat 29. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu di antara kamu dengan cara yang batil. Apa yang dimaksud dengan cara yang batil? Dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara yang haram, luas sekali. Mencuri, merampok, judi gitu. Kita memakan harta dengan cara yang batil, luas sekali, yaitu memakan harta sesama kita dengan cara yang tidak syar'i. Cara yang tidak syar'i luas sekali. Ini salah satu kaidah tentang hukum terlarangnya jual beli yang terlarang. Tidak boleh memakan dengan cara yang batil, yang tidak syar'i, dengan perjudian, dengan segala cabangnya, termasuk asuransi misalnya. Karena asuransi babnya bab judi. Kenapa dikatakan bab judi?
Karena adanya pertaruhan. Adanya pertaruhan. Demikian juga dengan cara gharar, tidak jelas, dengan cara riba, dengan cara pencurian, perampokan dan lain sebagainya yang masuk ke dalam batil. Illa kan tetapi an takuna tijaratan an taradin minkum. Boleh kamu saling berjual beli, perdagangan saling redha di antara kamu, tetapi kaidahnya tadi syar'i, bukan saling redha dalam hal yang tidak syar'i. Kemudian baru Allah katakan wala taqtulu anfusakum. Jadi Amr beristinbat, mengeluarkan hukum dari sini. Kalau saya mandi janabah di udara yang sangat dingin, saya binasa. Dan saya dengar Allah katakan jangan bunuh diri-diri kamu. Lihat fikihnya para sahabat. Apa yang akan dikatakan oleh para sahabat kalau hidup di tengah-tengah kita, melihat mereka yang bom bunuh diri, membuat kerusakan. Lihat Amr bin As, baru udara dingin, udara yang sangat dingin, dia tidak mau. Dan Nabi SAW membenarkannya, tertawa langsung Nabi, yakni melihat kecerdasan sahabatnya ini. Ya, itu pun diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud sahih. Yang lain lagi, dan ini salah yang dimarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang, yakni ada pasukan sariyah, patroli, beberapa sahabat berangkat. Salah seorang sahabat terluka kepalanya dan dia janabah. Kemudian dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, adakah rukhsah bagi saya untuk tayammum? Jawab mereka, enggak ada. Padahal engkau sanggup mandi. Itu. Ini juga yang waktu itu sebagian sahabat melihat Amr bin As tayammum enggak mandi, kaget. Itu. Tapi Amr tetap mempertahankan ijtihadnya karena dia berilmu, dia ulama. Ya, saya ada ayat wala taqtulu anfusakum. Sahabat ini bukan mujtahid, dan yang ditanya terlalu tergesa-gesa menjawab. Oleh karena itu manhaj para sahabat mengatakan barang siapa yang menjawab seluruh pertanyaan maka dia gila. Karena hanya orang gila saja yang melalap semuanya itu. Akhirnya sahabat itu mati. Sudah mungkin udara dingin, dia ada luka, mati. Mungkin infeksi barangkali, mati. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Apa Nabi tertawa lagi seperti Amr? Tidak. Tapi Nabi SAW marah. Qataluhu. Mereka telah membunuhnya. Mengerikan. Berapa banyak pada zaman kita sekarang ini orang-orang yang harus dimasukkan dalam lafaz ini, qataluhu, disebabkan fatwa-fatwa sesat dan menyesatkan. Qataluhu, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, kiranya Allah membunuh mereka. Begitu marahnya, dahsyat kemarahan Nabi SAW. Kenapa kata Nabi? Kata Nabi SAW, kenapa kamu tidak bertanya? Itu tergesa-gesa dalam menjawab. Kenapa kamu tidak bertanya? Innamas su'alu shifa'ul ayy.
Karena sesungguhnya bertanya itu obat kebodohan. Tanya dulu. Ini salah. Tidak pakai ilmu. Itu kejadian pada sahabat, dimarahi semarah-marahnya Nabi, qataluhu, karena tidak boleh berbicara din tanpa ilmu. Qataluhu, mengerikan. Ya. Kejadian lain lagi, ini hadis juga sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kejadian lain lagi, hadis sahih lagi dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab bersama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dua orang sahabat besar, safar. Qadar Allah keduanya janabah. Umar tidak solat, dia ijtihad tidak solat. Kenapa? Belum tahu. Ammar bin Yasir berguling-guling di pasir, seperti onta berguling-guling di pasir. Lalu diterangkan kepada Nabi sepulang. Nabi SAW mengatakan, cukup bagimu untuk melakukan tayamum. Dua-duanya benar apa salah? Salah dua-duanya. Umar dan Ammar salah. Gitu. Saya ingin menerangkan bahwa kalau telah sampai ayat Al-Quran, mereka berhenti di situ. Kalau sudah ada Al-Quran dan hadis, ala ra'si wal ain, di atas kepala dan di depan mata mereka. Tidak melampaui itu. Ketika tidak ada, maka mereka berijtihad apabila mereka memiliki ilmu. Kalau mereka memutuskan tanpa ilmu, maka langsung dimarahi oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ijtihad salah, ijtihad. Umar utul ilm, ahli ilmu. Ammar juga demikian. Dua orang ulama ini masing-masing berbeda ijtihadnya, sampai kepada Nabi, maka Nabi yang memutuskan. Dari sini kita tahu lagi bahwa semuanya harus, kalau ada perselisihan, dipulangkan kepada Allah dan Rasul. Kan yang memutuskan Ammar dan Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Cukup bagimu begini, tepuk dia. Tayamum ya. Tahu tayamum? Kalau ada tebal boleh tiup muka, jangan digosok-gosok begitu. Itu air namanya, mencuci. Debu tidak. Sini, usap. Terus tangan sini. Dah. Atau tangan dulu, kemudian muka. Tayamum. Ambilnya Sekali. Ambilnya cukup sekali. Tidak dua kali. Dhaif hadis saya dua kali. Juga yang sampai sini dhaif. Sampai pergelangan sini. Sini kali. Muka. Kali ini udah kena. Ini. Sudah. Ya. Sekali. Segala yang di permukaan bumi. Berlalu masa yang panjang, Umar pun lupa. Kadang-kadang ulama lupa ijtihad. Kadang-kadang suka perkataannya begini, besok perkataan gini. Imma dia berubah, imma dia lupa apa yang telah dia tahu. Pada masa khilafahnya, Umar ditanya berfatwa, bagaimana orang nggak ada air, nggak ini, lalu dia nggak sholat.
Lalu ditegur oleh Ammar, tidakkah engkau ingat ini? Gitu. Diingatkan oleh Ammar bin Yasir kejadian yang pernah terjadi antara mereka berdua. Contoh yang seperti ini banyak sekali. Berarti ilmunya para sahabat itu beredar, tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka orang-orang yang berilmu dan tidak ada nas yang qat'i jelas dalam Al-Quran, atau tidak ada keterangannya hal-hal yang baru, maka mereka berijtihad. Ada kalanya disetujui oleh seluruh para sahabat, maka terjadilah ijma'. Ada kalanya yang lain berpendapat lain, terjadi perselisihan. Maka bagaimana mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah? Karena khilaf bukan dalil. Yang dalil qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Kata kerja ati'u diulang 2 kali ketika berbicara kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Tidak ati'u Allah wa Rasul, tidak. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Kata kerjanya diulang 2 kali. Taat menunjukkan ketaatan mutlak. Tidak boleh dipilah-pilih, tidak boleh dipikir-pikirkan lagi, enggak boleh. Semua yang datang dari Allah dan Rasulnya haqqun. Karena itu ada 2 kali Allah mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Di surat Al-Baqarah dan di surat Ali Imran, ya. Kebenaran itu dari Rabbmu. Jadi kebenaran mutlak. Tidak boleh dilihat-lihat dulu, ditinjau dulu, enggak boleh. Qala Allah, qala Rasul, mutlak, wajib, benar adanya. Dalam ayat yang lain Allah katakan, qul, katakan hai Muhammad, sadaqallah, benarlah Allah. Tetapi mengucapkan sadaqallah setiap selesai membaca Al-Quran bid'ah, karena tidak warid, tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah. Segala firman Allah kita katakan sadaqallah, benarlah Allah. Wa sadaqa Rasulullah dalam hadis. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri minkum. Ulil amri apa artinya? Yang mempunyai kekuasaan. Berarti imamnya, khalifahnya, firqah-firqah sesat itu, ada firqah-firqah sesat mengangkat dari mereka imam, tidak punya kekuasaan, bukan ulil amri. Minkum, diantara kamu kaum muslimin, berarti ulil amri kaum muslimin. Tidak disyaratkan ulil amri itu saleh, tidak. Yang fajir juga, al-barri wal fajir, baik yang saleh maupun yang tidak saleh, ulil amri kamu. Ketaatannya bagaimana? Tidak mutlak, karena kata kerja atiu tidak diulang. Ketika menyebut wa ulil amri minkum, tidak diulang. Maknanya apa? Segala ketaatan berpulang kepada Allah dan Rasulnya. Mentaati ulil amri dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak mutlak. Sebab kalau mutlak, tidak ada perbedaan kita dengan ahlul kitab.
yang mengangkat pemimpin-pemimpin mereka sebagai arbaban min dunillah. Ittakhadhu ruhbanahum wa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Mereka telah mengangkat ahbar itu ulama mereka, ruhban ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Apakah mereka ahlul kitab menjadikan ahbar dan ruhban mereka itu Tuhan yang hakiki? Tidak. Kata Nabi SAW, mereka mengikuti apa yang ahbar dan ruhban mereka haramkan, mereka haramkan. Apa yang ahbar dan ruhban mereka halalkan, mereka halalkan. Begitu. Itu kata Nabi, tilka ibadatuhum. Itulah peribadatan kepada mereka. Karena itu dalam Islam tidak mutlak. Tidak mutlak. Terkait ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu dalam hadis banyak sekali diterangkan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya ada pada hal yang ma'ruf. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Apabila diperintah maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hanya sebatas itu. Tetapi tetap berada di dalam kekuasaannya, tidak boleh khuruj keluar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain, salah seorang sahabat diangkat menjadi pemimpin panglima perang. Dan Nabi SAW berpesan kepada para sahabat yang menjadi bawahannya untuk mentaati pemimpinnya. Mentaati pemimpinnya. Dalam perjalanan, sang pemimpin kesal, marah kepada bawahannya. Lalu dia berkata, bukankah Nabi SAW telah memerintahkan kamu untuk mentaatiku? Benar, jawab para sahabat. Aku bertekad memerintahkan kamu agar mengumpulkan kayu bakar, lalu kamu membakarnya menjadi api besar maksudnya, dan kamu masuk ke dalamnya. Para sahabat berpegang dengan keumuman dalil taat kepada pemimpin. Mereka pun segera mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyalakan api. Lalu mereka siap-siap untuk masuk ke dalam api itu. Tatkala mereka akan masuk, maka sebagian yang lain melihat kepada sebagian yang lain, saling melihat. Lah, kita ini kan beriman kepada Nabi untuk lari dari api. Kok sekarang kita masuk ke dalam api? Tatkala mereka lagi bimbang, padamlah api. Lalu redahlah kemarahan pemimpin. Hal itu disampaikan, dikabarkan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau kamu masuk ke dalamnya, kamu tidak akan pernah keluar lagi sampai hari kiamat. yakni akan mati terbakar, terpanggang. Kemudian Nabi SAW bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Perintah pemimpin untuk membakar diri ma'ruf tidak? Tidak boleh ditaati. Tapi tidak juga keluar kamu dari kepemimpinannya. Begitu. Ini hikmah yang dalam ketika Allah tidak mengulang kata kerja ati'u, taat. Ketika Allah mengulang kata kerja ati'u pada ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu berselisih tentang sesuatu,
dengan bentuk nakirah. Apa nakirah diterjemahkan? Apa saja perselisihan, permasalahan duniawiyah dan ukhrawiyah, karena dinul Islam bukan seperti agama yang antum lihat pada manusia. Dinul Islam meliputi segala sesuatunya. Andai kita tahu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Farudduhu ilallah war Rasul. Huruf ila tidak diulang ketika war Rasul, tidak wa ilar Rasul. Maknanya apa? Tidak ada pengulangan huruf ila. Kemana saja kamu kembalikan sah. Ke Quran dulu atau ke hadis dulu, sama saja. Mau ke hadis dulu boleh, mau ke Quran dulu boleh, sama saja. Ini kedudukan hadis yang demikian besarnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan farudduhu, kembalikan kepada adat. Enggak. Pada ajaran nenek moyang, enggak. Kepada aqwalur rijal, perkataan-perkataan manusia, tidak. Kepada madhab, enggak. Farudduhu ilallah war Rasul. Lihat besarnya Al-Quran dan Sunnah itu. Dan ini menjadi syarat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan huruf in syartiyah. In kuntum, jika, biasa kita terjemahkan seperti itu, tu'minuna billahi wal yawmil akhir, yani jika memang kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti segala perselisihan yang terjadi di antara kamu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Berarti orang yang tidak mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena Allah syaratkan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini tamparan yang pedas sekali kepada kaum madhabiyah, kepada kaum hizbiyah yang selalu menyandarkan, kaum mazhabiyah, ta'assub madhabiyah kepada madhabnya, kepada imamnya. Apa kata imamnya, apa kata madhabnya. Kaum hizbiyah kepada hizibnya, tidak kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya Allah katakan dzalika, yang demikian itu, mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, khair, baik. Jadi baik bagi kamu. Wa ahsanu ta'wila, dan akhirnya pun baik. Awalnya baik, tengahnya baik, akhirnya pun baik. Semuanya kebaikan. Beredar lagi di antara kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kehidupan para sahabat. Banyak sekali hadis yang berbicara ini. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Jika tidak mereka dapati dalam Al-Quran, mereka cari dalam hadis. Jika tidak dalam hadis, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, maka mereka berfatwa sesuai dengan ilmu mereka. Mereka berijtihad dalam masalah-masalah tertentu. Ada yang salah, ada yang benar. Lihat. Dan mereka diberi peluang besar karena mereka ahli ilmu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, kejadian para sahabat diperintah oleh Nabi SAW selesai perang Ahzab untuk mengepung Bani Quraidah, orang-orang Yahudi yang telah berkhianat dengan pengkhianatan yang sangat besar sekali, yakni membantu pasukan Ahzab, padahal mereka telah mengikat perjanjian kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepung mereka. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabat berangkat ke Bani Quraidah dari Madinah. Dan beliau bersabda, jangan ada di antara kamu yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka berangkatlah para sahabat. Di tengah perjalanan masuk waktu asar. Sebagian sahabat salat
Karena mereka memahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang mutlak, tapi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka cepat-cepat sampai di Bani Quraidah, tidak menghalangi mereka untuk salat di tengah jalan berdasarkan dalil yang lain, dalil umum yang memerintahkan salat di awal waktu. Maka mereka salat. Yang lain sebagian sahabat enggak. Sampai di Bani Quraidah mereka baru salat asar, dan ternyata salat maghrib sudah masuk. Karena itu mereka salat asar kemudian salat maghrib. Diterangkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak mencela salah satunya, memberikan kebebasan mutlak kepada mereka untuk berijtihad di dalam memahami sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena mereka para mujtahidin. Begitu kehidupan para sahabat, menarik. Dan tabi'in belajar dari para sahabat. Maka ilmu tabi'in beredar asasnya Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma' para sahabat, kemudian aqwal para sahabat. Kalau terjadi perselisihan, maka mereka memilih perkataan itu yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Begitulah ilmu dalam Islam. Kemudian sampai kepada generasi tabi'ut tabi'in dan seterusnya para imam, maka ilmu Islam itu beredar dari Al-Quran dan Sunnah dan qala as-sahabah. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahabah radhiyallahu anhum. Itu ilmu yang ada dalam Islam beredar, tidak keluar dari situ. Al-Quran dan semuanya memakai riwayat, jalannya orang-orang yang meriwayatkan itu. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Tidak seperti yang beredar di media sosial. Sahabat bilang begini, tabi'in bilang begini, tidak diketahui siapa riwayatnya. Kalau diketahui sah apa tidak riwayatnya, apalagi hadis. Ada yang meriwayatkannya. Demikian muqaddimah saya, ikhwan. Kita akan membaca, saya menulis sebuah kitab dengan judul Hadis Arba'in, 40 buah hadis. Tapi bukan Arba'in Al-Imam An-Nawawi, tidak. Hadis yang berbicara, 40 hadis saya pilih khusus berbicara mengenai manhaj dan akidah, karena ini yang sangat kita butuhkan. Adapun Arba'in An-Nawawi lebih luas lagi, lebih mencakup seluruh ajaran Islam. Itu Arba'in An-Nawawi, yang menunjukkan bahawa beliau imam haqqan, sebenar-benar imam yang telah menguasai seluruh ilmu syariat, sehingga beliau sanggup menyusun 40 hadis saja yang mewakili seluruh ajaran Islam, pokok-pokoknya, yang menunjukkan bahawa telaah beliau sangat luas sekali. Saya hanya membatasi karena kemampuan terbatas dan dhaif, khusus manhaj dan akidah saja. 40 hadis yang berbicara tentang manhaj, sikap dan cara beragama kita. Dan ini yang sangat kita perlukan. Seseorang harus mempunyai sikap, bagaimana cara beragama saya ini. Benar, sesuai dengan apa yang
Allah Subhanahu wa taala firmankan yang menyambung tadi, yang ilmu para sahabat itu beredar ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah, dan tabi'in beredar ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah, dan qala sahabah. Itu ada dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yang jadi hujjah di sini adalah wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Siapa sabilil mu'minin di sini? Para ulama mengatakan tidak syak lagi mereka adalah al-muhajirin wal ansar. Ilmunya tabi'in beredar di sini dan seterusnya sampai kita ini. Ini manhaj. Ini manhaj ikhwan. Sabilil mu'minin, mengikuti sabilil mu'minin. Kalau kita tidak mengikuti sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan banyaklah manhaj-manhaj yang batil dari firqah-firqah sesat itu. Ya. Nah, di antara hadis yang saya bawakan di kitab ini, hadis pertama dengan judul ancaman berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip seorang muslim. Ini manhaj dan akidah seorang muslim. Tidak boleh berbohong atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berarti kalau telah menyangkut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau sudah menyangkut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus berhati-hati. Tidak boleh serampangan. Khawatir kita terkena hadis ini. Saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku. Apa maksudnya? Paham gak? Apa maksudnya? Berdusta atas namaku apa? Contohkan. Hah? Misalnya dia berbohong bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda begitu. Dia mengatakan secara dusta, menyandarkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berkata seperti ini, padahal tidak. Nabi mengerjakan perbuatan seperti ini, padahal tidak. Itu berbohong. Itu berbohong, jelas sekali kebohongannya. Man kadzaba alayya muta'ammidan, dengan sengaja. Kalau tidak dengan sengaja, tidak masuk. Misalnya keliru, lupa, tersalah, walaupun tetap riwayatnya dimasukkan riwayat maudhu'ah, palsu. Ini yang dengan sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda begini,
Misalnya salah seorang pendusta, dia memalsukan hadis tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, panjang sekali hadisnya. Dia palsukan langsung, berbohong. Padahal dia orang ahli ibadah. Lalu ketika ditanya, kenapa antum berdusta atas nama Rasulullah SAW? Jawabnya, karena saya melihat manusia sudah berpaling dari Al-Quran kepada fikih Abu Hanifah. Yani banyak orang tidak memperhatikan Quran lagi. Karena itu saya buatlah hadis palsu agar orang tertarik membaca Al-Quran. Perbuatannya benar atau salah? Salah besar yang menunjukkan sempurnanya kejahilannya dan masuknya dia ke dalam hadis yang mulia ini. Karena Nabi SAW syariatnya tidak butuh dibantu oleh orang lain, ditambahi, tidak. Dan bukan itu. Dari sini kita mendapat pelajaran yang besar sekali. Dalam memperjuangkan Islam itu harus sesuai dengan cara-cara Islam, bukan dengan cara-cara yang kita buat sendiri. Orang ini kan ingin agar manusia kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena dia melihat orang sudah tidak membaca Al-Quran, sudah membaca fikih Abu Hanifah saja. Tetapi caranya salah. Dia memalsukan hadis. Lebih besar dosanya dinisbahkan dari orang yang tidak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran hukumnya wajib atau sunat? Wajib atau sunat? Sunat. Kalau wajib berdosa kita. Sunat, mustahab, disukai. Tapi membuat hadis palsu dosa besar. Setelah berdusta atas nama Allah, yang Nabi SAW katakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Diperkenankan, silakan ambil itu tempat antum, itu rumah sudah ada satu. Memang itu sebuah rumah. Dalam hadis yang lain itu disiapkan sebuah rumah betul, persis seperti yang Nabi SAW. Ada rumah di neraka khusus para pemalsu, pendusta atas nama Rasulullah. Di situ tempatnya itu dia. Itu kan perumahan dia kan. Di situ. Ampling, udah ada rumahnya, udah siap huni. Antum tidak perlu kredit, tidak perlu apa, masuk situ. Luar biasa. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, yang khawatir masuk ke dalam hadis ini orang-orang yang bermudah-mudah di dalam hadis, terutama di media sosial itu, asal-asalan. Hadis itu harus ada riwayatnya. Ini hadis ada riwayatnya. Diriwayatkan sahihun rawahul Bukhari wa Muslim dan lain-lain. Ada riwayatnya. Siapa yang meriwayatkan? Kalau selain Bukhari dan Muslim, misalnya Bukhari Muslim sudah disepakati ulama, hadis-hadis sahih mungkin hanya 1-2 hadis yang dikritik. Itu bagian para ulama. Kalau selain Bukhari dan Muslim harus ada yang mensahihkannya. Tidak boleh serampangan, khawatir masuk ke dalam hadis ini. Karena kata ulama, barang siapa yang membawakan hadis dan dia tidak tahu sah dan tidaknya, maka dia masuk ke dalam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Lihat manhaj yang besar ini. Jadi dakwah salafiyah dasarnya itu hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang sah.
menurut pemeriksaan ahlinya dan dipulangkan kepada kaidah-kaidah ilmu hadis. Berbeda dengan pengambilan ahlul bid'ah. Salah satu pengambilan ahlul bid'ah dari hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang munkar dan seterusnya. Ini manhaj dan akidah yang pertama. Hadis yang kedua, kalau sekiranya orang itu tidak memalsukan hadis atas nama Rasulullah SAW, tetapi begitu banyak orang yang menyampaikan, membawakan hadis-hadis palsu, sahih? Sahih tidak? Di mimbar-mimbar, mimbar Jumat, mimbar lainnya dan lain sebagainya, itu membawakan hadis-hadis palsu. Bagaimana hukum membawakan hadis-hadis palsu? Hadis kedua saya beri judul hukum menyampaikan atau membawakan atau meriwayatkan hadis maudhu. Bukan untuk dijelaskan kepalsuannya, itu mulia. Itu pekerjaan para ulama. Dijelaskan, ini palsu hadis ini palsu hadis ini, jelaskan, dibongkar, dibuka aurat para pemalsu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Samurah bin Jundab wal Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhuma qala, dari Samurah bin Jundab atau Jundub dan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man haddatha anni, lihat, barang siapa yang menceritakan dariku. Dalam riwayat yang lain, man rawa anni, barang siapa yang meriwayatkan dariku, bihadisin, sebuah hadis saja, satu hadis saja, yura, yang telah diperkirakan, baru perkiraan loh, baru disangka. Dalam lafaz yang lain, ya, ia sendiri menyangka, mengira, annahu kadzibun, bahwa hadis itu palsu, dusta, fahuwa ahadul kadzibin, maka dia sebagai salah satu dari para pendusta. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, fahuwa ahadul kadzibain, maka dia salah satu dari dua pembohong, pendusta yang membuatnya dan dia yang menyampaikannya. Alangkah besarnya ini. Di hadis sahih riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Jadi tidak boleh kita memalsukan, berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketidakhati-hatian kita dalam membawakan hadis. Dan juga tidak boleh kita membawakan hadis-hadis yang telah palsu, yang dinyatakan palsu, bahkan baru diperkirakan, disangka oleh para ulama, belum ditetapkan langsung, diperkirakan, didzon. Karena berdusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sama tidak dengan berdusta kepada orang lain? Sama enggak? Hah? Beda. Apa bedanya? Aduh, apa bedanya? Bismillah. Karena Rasulullah adalah Rasul, bukan jawaban. Bedanya, antum bilang beda apa? Kenapa bedanya? Bukan. Bedanya apa?
Saya ulang pertanyaan saya. Sama tidak berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan atas nama orang lain? Jawaban antum tidak sama, jelas. Sekarang saya tanya, kenapa? Mengapa tidak samanya itu? Jawaban ikhwan kita, karena Rasulullah kan gitu. Iya, memang Rasulullah. Hah? Apa? Yang lengkap dong, takbirnya yang lengkap. Ayo. Akan membuat syariat baru. Barakallahu fikum. Kalau berbohong atas nama kita, tidak akan terjadi syariat baru. Tapi berdusta atas nama Rasulullah, selain tadi karena beliau memang seorang Rasul berbeda dengan kita, tetapi berdusta atas nama Rasulullah SAW, perbedaan yang asasinya adalah nanti akan timbul syariat baru. Oleh karena itu bid'ah itu timbul, salah satu penyebab bid'ah itu timbul karena hadis-hadis palsu ini. Timbullah berbagai macam bid'ah karena dia diyakini. Belum hilang dari ingatan kita nisfu Sya'ban, syariat baru, padahal hadis-hadisnya palsu. Jadilah syariat dan diamalkan bukan hanya sekelompok orang seperti kita ini, puluhan juta manusia di dunia ini. Setiap nisfu Sya'ban. Itu baru satu. Belum lagi hadis-hadis tentang Rajab yang kemarin ya. Rajab. Rajab. Siapa yang puasa, siapa yang salat ya. Banyak hadis-hadisnya palsu semuanya. Belum lagi solat-solat, macam-macam solat. Ada solat Mi'raj. Ya, antum nggak tahu karena antum alhamdulillah ikut kenal sunnah, alhamdulillah. Orang hidup di lingkungan ini tahu ada solat Mi'raj, ada solat ini, solat macam-macam. Saya jelaskan sebagiannya di kitab hadis-hadis dhaif dan maudhu saya. Jilid 1 kalau saya tidak, baru sampai jilid 2. Ya, karena begitu sulitnya menyusun ini, sehingga bertahun saya menyusun sudah lengkap karena dalam bahasa Arab harus saya terjemahkan dan baru sampai 2 jilid. Setiap jilid 250 hadis, sebagiannya palsu. Itu belum lagi yang lain. Muncullah syariat baru yang diamalkan manusia, bukan hanya sehari 2 hari, bertahun, beratus tahun. Kan nisfu Sya'ban itu diangkat hadis-hadisnya begitu banyak, kira-kira di abad ke-4 atau ke-5 Hijriah. Walaupun sebelumnya sudah ada, dimasyhurkan di Baitul Maqdis saat itu, salat nisfu Sya'ban. Belum lagi salat raghaib di awal bulan Rajab. Macam-macam. Ini berdusta atas nama Nabi sangat berbahaya, karena dia akan membuat sebuah syariat. Oleh karena itu manhaj dan akidah Ahlus Sunnah tidak membolehkan membawakan hadis-hadis palsu, menyampaikan, kecuali untuk menjelaskan kepada manusia akan kepalsuannya. Seperti perbuatan sebagian kaum muslimin. Dia mendengar khutbah Jumat, cukup berani salah seorang kaum muslimin ini. Imam
khatib membawakan hadis palsu. Qadar Allah, dia di tasnya ada kitab saya, hadis-hadis palsu itu. Selesai sholat, dia langsung naik berdiri dan dia membacakannya itu. Dia cerita sama saya. Dia cerita sama saya. Masya Allah, dia bacakan itu. Bahwa hadis yang khotibnya ada duduk situ tadi. Dia bacakan. Bahwa hadis yang dia bawakan ini palsu. Tapi khotibnya diam saja, terima. Dia ada hujjahnya. Ini dia, saya bacakan, dibacakan. Kepalsu. Jamaah masih banyak. Nah begitu. Tapi antum gak usah ngikutin. Ini cerita ya, sebagian ikhwat berbeda-beda. Takut nanti menimbulkan. Dia orang lama, ngaji sudah puluhan tahun. Ya. Ada contekannya. Ada contekan. Dia bawa selalu di tasnya. Walhasil, gitu ya. Jadi palsu hadisnya. Gitu. Palsu hadisnya. Ya Allah ya Rabb. Begitulah. Itu akan membuat syariat baru. Karena itu jadi akidah Ahlus Sunnah. Dan hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak sekali. Hadis yang ketiga yang akan saya bacakan pada antum dengan judul kebesaran ittiba terhadap Rasulullah SAW. Alangkah agungnya, besarnya ittiba'ur Rasul. Mengapa ia demikian besarnya? Mengapa ittiba'ur Rasul demikian besarnya? Mudah-mudahan antum bisa membuat masjid yang besar di Bintaro. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki antum agar antum bisa membuat masjid yang besar untuk tempat berkumpul kita ta'lim seperti ini. Agar saudara-saudara kita yang di bawah juga bisa hadir di atas bersama-sama kita. Gitu. Ya, berusahalah bikin masjid, berjuang, yang lain juga berjuang. Itu alhamdulillah para pelajar belajar dengan baik. Gitu. Alhamdulillah. Mengapa ittiba'ur Rasul demikian agungnya, demikian besarnya? Karena ia jalan untuk menerapkan la ilaha illallah. Tatbiq dari la ilaha illallah adalah Muhammadur Rasulullah. yakni Allah tidak diibadati kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Melalui siapa? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan kalau tidak ada ittiba'ur Rasul. Akhirnya kita beribadah kepada Allah bukan dengan apa-apa yang Allah syariatkan. Diterima tidak amal kita? Tidak akan diterima oleh Allah. Allah tidak akan menerima sesuatu pun amal kecuali mentauhidkannya, ikhlas kepadanya dan apa yang Allah syariatkan.
Di sini fungsi ittiba'ur rasul. Karena la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada siapapun juga. Hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak beribadah kepada beliau. Tidak. Beliau tidak diibadati. Oleh karena itu alangkah syirik besarnya yang dilakukan oleh sebagian manusia yang beribadah kepada makhluk, yang membesarkan makhluk ketika makhluk itu ini yang sudah mati dia minta-minta dan besar. Rasulullah SAW tidak diibadati, tidak dimintai setelah beliau wafat. Rasulullah SAW diimani, dicintai, ditaati, diittiba'kan dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena Allah hanya diibadati dengan apa yang Allah syariatkan, yang wajib atau sunat. Allah tidak diibadati dengan sesuatu yang haram dan makruh dan bid'ah. Enggak. Boleh kita beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang haram? Tak boleh. Sebagian manusia seperti kelompok sufi umpamanya, dia beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah haramkan, dengan musik. Syiah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah haramkan. Nikah mut'ah, zina pada hakikatnya, penyembahan terhadap imam-imam mereka, asyirku billah. Ada ittiba'ur rasul. Alangkah besarnya ittiba'ur rasul, dan dia menjadi bukti akan kecintaan hamba kepada Rabbnya. Ya, dalam surat Ali Imran kan itu besar sekali. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan jika, ini huruf in syarat. Jika memang benar-benar kamu mencintai Allah, buktikan. Harus ada pembuktian. Ini sering saya ulang-ulang di kitab, dengan lisan, dengan tulisan, bahwa segala pernyataan ya atau tidak harus ada pembuktiannya. Kalau kita tidak menyatakan sesuatu, tidak ada pembuktian, maka perjalanan kita sama dengan perjalanan ahlul kitab. Kita mengatakan cinta kepada Allah dan seterusnya, harus ada pembuktiannya. Karena itu sebagian kaum salaf mengatakan ayat yang mulia ini merupakan ayat ujian, ayat yang mengadili, yang menghakimi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak ittiba'ur rasul. Kata Allah, jika katakan hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, pembuktiannya apa? Fattabi'uni, ittiba'lah kepadaku. Itu pembuktiannya. Ittiba'lah kepadaku. Jika kamu tidak ittiba', maka pengakuan kamu dusta dan amal kamu mardud. Lalu sebagian ulama membawakan hadis man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, untuk menafsirkan ayat yang mulia ini. Buah dari ittiba'ur rasul, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alangkah besarnya ittiba'ur rasul itu. Mari kita baca sebagian hadisnya yang saya cantumkan di sini. An Abdullah bin Thabit radhiyallahu anhu qala
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari Abdullah bin Thabit radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin," wa fi riwayatin, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "Lau asbaha fikum Musa." Perhatikan ikhwan, kalau sekiranya Musa hidup di tengah-tengah kamu, Musa bin Imran, nabiyan azima, nabi yang agung, nabi yang besar, salah seorang dari ulul azmi, dan orang yang langsung Allah ajak berbicara, Allah yang mengajaknya berbicara. Kalau kita setiap hari berbicara kepada Allah, sahih tidak? Bermunajah, ya Rabbi, tolonglah aku, ya Rabbi, sembuhkan sakitku, dan seterusnya. Ini Allah yang berbicara langsung. Kalau sekiranya Musa ada di tengah-tengah kamu, thumma taba'tumuhu, kemudian kamu mengikutinya, wa taraktumuni, dan kamu meninggalkan aku. Yang kamu ikuti Musa loh, bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib, bukan yang lainnya. Musa, nabiyan azima, yang mempunyai 9 mukjizat besar, yang dengan tongkatnya, dengan izin Allah, terbelahlah lautan menjadi 12 belahan, yang dengan tongkatnya memancarlah 12 mata air, dan turun kepadanya kitab Taurat, nabi dari seluruh nabi Bani Israel. Musa, nabi yang azim, nabi yang besar. Kalau ada di tengah-tengah kamu mengikuti Musa dan meninggalkan aku, la dhalaltum, niscaya kamu akan tersesat. Musa sesat. Bagaimana dengan yang lainnya? Lebih sesat tidak? Lebih sesat. Kenapa? Innakum hadzi minal umam, sesungguhnya kamu bagian aku dari umat-umat yang sebelum kamu. Yani kamu ini umatku, bukan umatnya Musa. Wa ana hadzukum minan nabiyyin, dan aku bagian kamu dari para nabi. Yani nabi kamu itu aku, bukan Musa. Bagaimana kalau yang bukan nabi? Itu si fulan bukan nabi, kenapa kamu ikuti? Kan lebih tersesat lagi. Ini Musa. Alangkah besarnya ittiba'ur rasul itu. Bukan main-main, ikhwan. Beragama itu, kita harus berjuang, harus berjihad. Ittiba'ur rasul, bukan ikut-ikutan. Barangkali ini ikhwan, 3 buah hadis yang bisa saya sampaikan kepada antum selain muqaddimah tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.